video part 2 tentang kritik dan pandangan Gusom terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika membahas tentang sains adalah masalah definisi. Karena sampai saat ini belum ditemukan atau belum disepakati dan diterima oleh semua kalangan tentang definisi sains. Gusom, sebagai langkah awal, biasanya mendefinisikan sains sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan-penjelasan objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek penting dan juga kelemahan. Aspek-aspek penting tersebut adalah usaha untuk membangun penjelasan objektif, hasil konstruksi manusia, dan upaya menggambarkan dunia seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi adalah tidak ada ketegasan apakah sains hanya dibatasi terhadap kealaman atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikolog, sosial, keagamaan, dan sejarah. Di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Definisi tersebut tentu saja masih bersifat umum, yaitu mengenai sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi manusia. Hal yang terpenting dari pengertian tersebut telah mencangkup semua aspek dan dasar filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Definisi sains yang lebih tepat menurut Gusom adalah yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar. Sains adalah seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah, didasarkan pada eksperimen dan empirisme, serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang berlaku secara universal melintasi segala bentuk kebudayaan. Definisi tersebut secara makna implisit membatasi sains pada ranah kealaman saja. Bagi Gusom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan ataupun hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran, serta menguji kebenaran hipotesis. Kemudian, langkah-langkah tersebut tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengkonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana masyarakat ilmiah atau proses peer review. Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa ini adalah sains secara universal yang mencakup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai sekarang dan mencakup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja? Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga telah mengalami masa kejayaannya dalam sains khususnya dan peradaban umumnya. Para saintis dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi Kopernikus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Tetapi, pada sisi lain, pemikir dan ilmuwan Muslim dan sebagian non-Muslim cenderung berprinsip bahwa bagian esensial atau fondasi sains modern jelas telah ada pada kemajuan peradaban Islam Arab. Di antara pemikir Muslim yang berpandangan demikian adalah Ziauddin Sardar. Menurut Sardar, umat Islam telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut adalah bagian dari tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi Sardar, metode ilmiah yang digunakan dewasa ini adalah pertama kali
dikembangkan oleh ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan sebagainya. Gussom mempertanyakan pandangan Sardar dan Golsani tersebut karena hal tersebut melahirkan jenis lain sentrisme budaya. Jika peradaban lain seperti peradaban Babilonia dan Cina dapat membuktikan perkembangan sains pada masanya begitu pesat, maka tidak tertutup kemungkinan sains modern muncul pada masa kejayaan peradaban mereka. Lalu, ada pandangan kontroversial lain adalah bahwa sains modern lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudarnya politeistik. Pandangan ini tentu saja sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monoteistik, terutama Islam dan Kristen. Bagi Gussom, pendapat Citik bahwa sains modern tidak muncul pada peradaban Islam perlu mendapat perhatian karena sains modern jelas bersifat sekular, dikotomis, dan materialistik, serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Lalu, sains modern yang bersifat materialistik di Barat pada dasarnya tidak berhasil mengkonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam menjadi sains yang materialistik meskipun ketiga peradaban tersebut adalah peradaban besar dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Barat sebelum abad ke-13. Lalu, kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain, terutama dalam ranah non-saintifik dari budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, teologi, dan sejenisnya. Sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu saja memiliki landasan metafisik. Nah, landasan metafisik yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasar sebagai landasan pengembangan sains. Dalam perkembangan sains, landasan metafisik sains beragam, mulai dari materialistik, teistik, dan islamik. Dasar metafisik sains tersebut sangat tergantung dari kecenderungan seseorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Grup juga mengapresiasi Gussom yang tidak mendukung pandangan sebagai besar pemikir Islam yang cenderung menganggap bahwa kemajuan sains pada abad modern adalah jiplakan atau salinan dari kemajuan sains di dunia Islam sebelumnya, serta korban dari sikap represif agamawan. Padahal, menurut Brooke, nilai-nilai dan ajaran Kristen juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan sains pada abad ke-16 dan 17. Pada sisi lain, pemikir Barat juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan mempertanyakan orisinalitas keilmuan para filsuf dan ilmuwan muslim yang luar biasa antara abad ke-9 sampai abad ke-13, serta merupakan koreksi dan pemindahan warisan Yunani. Kedua pandangan tersebut pada dasarnya mempertentangkan peran agama terhadap perkembangan sains dari tradisi Islam dan Kristen. Analisis Brooke tersebut tentu saja dilandasi oleh adanya sikap inklusif Gussom. Bahkan, mungkin Gussom memiliki pandangan perennial terhadap agama meski hanya terbatas pada agama Kristen. Pandangan dunia atau world view, sains modern adalah sebuah struktur metafisika yang unik.
Pandangan dunia keilmuannya adalah berdasarkan atas asumsi yang terdapat dalam hukum alam dan kemampuan manusia untuk memahaminya. Sains modern cenderung dianggap berawal dari dikembangkannya cara kerja keilmuan induksi yang menggantikan deduksi. Francis Bacon pada umumnya dianggap sebagai peletak dasar dan pengembang induksi. Padahal, beberapa abad sebelum Bacon, Al-Biruni telah menggunakan metode induksi dan memperdebatkannya dengan Ibnu Sina yang mempertahankan metode deduksi. Nah, pandangan dan penggunaan pendekatan induksi dan naturalisme seharusnya dilakukan dan dikembangkan semaksimal mungkin tanpa meremehkan kemungkinan pandangan dan metode lain. Gusom sangat mengapresiasi beberapa pandangan filsuf sains abad ke-20, yaitu Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend. Francis Bacon sebagai pelapor berkembangnya sains modern cenderung dianggap memisahkan sains dan agama. Pada sisi lain, Bacon pada dasarnya memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap terjadinya dialog dan integrasi antara sains dan agama. Bacon memang memandang bahwa sains dan alam terpisah dari agama karena ranah mereka yang berbeda. Meskipun demikian, wahyu juga sumber yang sah dan bernilai terhadap cara mendapatkan pengetahuan. Sains menurutnya meski terbuka dan terhindar dari pandangan reduksionis. Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa revolusi dalam hal ini adalah revolusi ilmiah telah memberikan peranan yang sangat penting dalam sejarah sains. Hal inilah yang menjadi pokok pikiran Kuhn ketika mengemukakan konsep tentang struktur revolusi ilmiah. Pemikiran Kuhn juga telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan filsafat sains kontemporer, baik di Barat maupun di dunia Islam. Gusom sering mengutip Kuhn dalam merumuskan rekonstruksi filsafat sains di dalam Islam. Persoalan karakteristik hipotesis ilmiah dan perbedaan antara sains dan non-sains bagi Gusom telah dijelaskan secara baik oleh Popper dengan prinsip falsifikasinya. Sebuah hipotesis dapat dikatakan ilmiah setelah dilakukan proses falsifikasi sehingga dapat diuji dan dibuktikan bahwa ia benar atau salah. Selain Popper, Gusom juga sangat mengapresiasi Thomas Kuhn. Thomas Kuhn melihat bahwa teori sains berkembang dan diterima oleh masyarakat sepanjang periode hidupnya. Lalu yang terakhir, pandangan adanya kesesuaian antara sains dan agama cenderung pada level yang lebih tinggi dari sekedar pemahaman literal terhadap kitab suci dan paradigma ilmiah. Dalam konteks ini, beberapa pandangan Gusom terkait dengan tema-tema tertentu, yaitu mengenai relasi sains dan Islam,
itu perlu dikaji dan dilihat lebih jauh. Terima kasih.